Bersalah? Sial? Sebuah pisau buah menyelamatkan sekelompok anak orang kaya di luar negeri. Setelah dikawal kembali ke negara itu, dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah tuan muda dari keluarga kaya. Tidak ada adegan berpelukan dan menangis. Hanya mendapat keluarga kaya. Ibu memberikan sambutan yang tidak menyenangkan. Boleh kembali. Tapi jangan mencoba untuk menggertakmu. Adik laki-laki, tepat ketika semua orang mengira aku akan menangis karena sedih. Aku langsung menoleh dan bertanya kepada ayah kandungku. Apakah dia ibu tiri? Nyonya Mu memerah. Tiba-tiba berdiri. Dengan marah berteriak. Apa yang kamu katakan, nak? Bagaimana aku bisa menjadi ibu tiri? Bukankah begitu? Jika aku adalah anak kandungmu, kau membuatku hilang. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, bukankah seharusnya kau memperlakukanku dengan baik? Mengapa membandingkan dirimu dengan Yang Zi? Aku terlihat dan kau juga tidak senang. Suaraku penuh dengan keraguan yang polos. Tetapi ketulusan inilah yang membuat orang dewasa merasa malu. Nyonya Mu berdiri di sana. Seperti siswa sekolah dasar yang melakukan kesalahan. Tidak tahu bagaimana membantah. Anjing gembala memeluk paha ibunya dan menatapku. Jangan berani berbicara tentang ibuku, ibu adalah milikku, kau orang yang menyebalkan. Sambil berkata, dia mengulurkan tangan untuk mendorongku. Aku mundur selangkah. Anjing gembala jatuh ke tanah. Xiao Yang Kuan, Nyonya Mu buru-buru memeluknya dengan sayang. Tanpa sadar ingin menegurku. Namun, saat dia mengangkat kepalanya, bertemu dengan tatapanku, dia merasa bersalah lagi. Di mana kamarku? Aku berbalik untuk melihat Mu Dezu. Mu Dezu tertegun. Di lantai 2, kamar yang menghadap jendela. Aku mengangguk. Berbalik dan berjalan ke atas. Sepanjang proses tidak mempedulikan siapapun. Nyonya Mu memeluk anjing gembala. Berdiri. Dadanya naik turun dengan hebat karena marah. Apa maksudnya? Di usia yang masih muda, dia tidak menghormati orang yang lebih tua. Rasanya tidak ada teriakan. Dan langsung menindas anjing gembala kecil. Dulu saat anak itu hilang, dia depresi untuk waktu yang lama. Untungnya kemudian mengadopsi anjing gembala kecil, yang secara bertahap membantunya keluar dari kesuraman. Dia menuangkan semua cintanya pada anjing gembala. Mu Dezu tahu dia agak paranoid. Hanya bisa membujuk Mu Ge. Juga darah dagingmu sendiri. Dan orang tua itu sudah mengakuinya. Kamu juga harus memberinya wajah yang baik. Nyonya Mu jelas tidak senang. Penampilannya sama sekali tidak seperti anakku yang datang dari perbatasan. Lingkungan asing di sepanjang jalan membuatku waspada secara naluriah. Sudah beberapa hari tidak tidur. Bagaimanapun juga, tubuh berusia 9 tahun memiliki kapasitas terbatas. Bertahan sampai masuk rumah hampir seketika pingsan. Ketika saya bangun lagi, sudah keesokan paginya. Di meja makan, karena instruksi Mu Dezu, Nyonya Mu dan anjing gembala selalu memperlambat kecepatan dan menungguku sampai jam segini. Teman-teman yang sudah membuat janji menelepon untuk mendesakku. Ibu, aku tidak ingin menunggunya lagi. Anjing gembala memegang secangkir susu. Bibir kecilnya cemberut, Nyonya Mu dengan sayang mencubit pipinya. Kamu telepon balik dulu. Nanti kita berangkat. Jika dia masih belum bangun, maka kita tidak akan menunggunya. Saat ini, suara langkah kaki datang dari tangga. Dia mengangkat matanya dan melihatku turun. Segera mendengus dingin. Tidur sampai matahari tinggi. Membiarkan semua orang menunggumu makan. Benar-benar tidak sopan. Rentetan ketidaksukaan. Dia benar-benar merasa bahwa anak ini tidak enak dipandang dalam segala hal. Tetapi instruksi suaminya, dia tidak bisa tidak mendengarkan. Saat bertemu teman-teman anjing gembala kecil nanti, ingatlah untuk bersikap sopan. Mereka semua adalah anak-anak dari keluarga elit. Berbeda denganmu di pedesaan. Aku duduk. Pertama minum secangkir susu. Mendengar dia berbicara banyak,
Akhirnya tenang, berkata, aku tidak pergi. Tidak perlu menungguku apapun. Nyonya Emu tertegun. Saat itu anjing gembala yang selesai menelepon temannya juga berlari. Dengan wajah marah berkata, kamu tidak pergi. Kenapa tidak bilang dari tadi? Membuat kami menunggu begitu lama. Aku dengan tenang bertanya balik. Kalian juga tidak pernah bertanya padaku. Pergi atau tidak, bukan? Anjing gembala itu marah dan menarik lengan Nyonya Emu. Ibu, kita tidak usah membawanya. Juga tidak membelikannya pakaian dan tas sekolah yang bagus. Biarkan dia diejek orang lain saat sekolah dimulai. Nyonya Emu juga merasa aku terlalu berlebihan. Mengangguk. Setuju dengan perkataan Yang Zi. Menarik anjing gembala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu pergi. Tanpa suara yang mengganggu. Aku makan dengan lebih nyaman. Tepat saat akan turun dari meja. Suara langkah kaki terdengar lagi dari tangga. Kepala pelayan maju dan berinisiatif memperkenalkan nona besar kepada kedua kakak beradik itu. Ini Tuan Emu baru kembali kemarin. Sabun mandi. Mendengar itu, aku bahkan tidak repot-repot mengangkat alisku. Kepala pelayan menatapku dengan ekspresi canggung. Jelas. Sudah terbiasa dengan hubungan keluarga yang tipis ini. Hanya takut aku tidak terbiasa. Tak disangka, saat menoleh, dia melihatku sedang berkonsentrasi. Melihat komputer di tangan sabun mandi. Aku menunjuk ke layar yang menyala. Itu bisa dibeli di mana? Tak disangka berbalik. Kepala pelayan tertegun sejenak. Agak kesulitan? Karena Anda masih kecil. Mungkin belum pernah bersentuhan dengan komputer. Jadi sementara kamar belum didekorasi. Setelah mengatakan itu, aku mengeluarkan kantong plastik. Mengeluarkan setumpuk uang dan menyerahkannya kepadanya. Apakah aku bisa membelinya dengan uang? Operasi ini mengejutkan sabun mandi yang sedang melihat komputer. Sudut bibirnya terangkat. Ada sedikit ekspresi tidak baik di wajah cantiknya. Memberikannya padamu bukan berarti tidak bisa. Lihat baik-baik. Tampilan indah yang kamu lihat sekarang. Sebenarnya terdiri dari huruf-huruf ini. Misalnya, saat berbicara seperti ini. Jarinya dengan cepat mengetik baris demi baris di keyboard. Kode seperti buku tanpa kata bergulir lewat. Sangat mudah kan? Mandi lulur mendorong halaman ke hadapanku. Level seperti ini bahkan orang bodoh pun mengerti. Jika kamu tidak bisa, itu membuktikan kamu bodoh. Jangan panggil aku kakak lagi jika bertemu di luar. Jangan juga bilang kenal. Aku mengerti. Kepala pelayan di samping mendengar dan terus menyeka keringatnya. Terakhir kali anjing gembala ketakutan sampai menangis seperti ini. Sampai sekarang dia harus menghindarinya ketika melihatnya. Tinggiku hanya bisa melihat tepi meja. Melihat komputer melewati kepala. Agak lucu. Mandi lulur dengan baik hati mengangkatku dan mendudukkanku di kursi. Aku melihat jariku meraba-raba. Mencoba menekan beberapa tombol di keyboard. Lalu melihat layar. Bahkan huruf-hurufnya pun diperhatikan dengan cermat. Dia langsung tertawa terbahak-bahak. Menyilangkan kakinya. Menunggu aku menyerah dan mengakui kekalahan. Lalu mengejekku habis-habisan. Untuk memuaskan selera buruknya. Aku meniru cara mandi lulur. Perlahan mulai mengetik karakter. Kecepatan awalnya masih sangat lambat. Tapi otak mengingatnya. Setelah posisi tombol, jari-jariku juga menjadi semakin cepat. Mandi lulur awalnya mengira aku menulis omong kosong. Tetapi ketika melihat kode yang ditulis, sumpitnya jatuh ke lantai. Ini kamu yang buat? Dia merebut komputer. Semakin dilihat, semakin terasa tidak mungkin. Kemudian, dia memutar kepalanya dan menatapku seperti monster. Detik berikutnya, dia langsung merentangkan lengannya. Mengangkat orang itu, dan berjalan menaiki tangga. Mandi lulur menempatkanku di kursi gaming. Sambil membuka 4 layar besar yang mengelilingi. Pisahkan kode setiap halaman. Seberapa banyak yang bisa kamu pahami dari melihat ini? Aku melihatnya sebentar. Tiba-tiba menunjuk ke layar ketiga.
Mengatakan sebaris karakter. Apakah ada kesalahan di sini? Mandi busa tertegun. Mendekat. Memeriksa dengan cermat di mana letak kesalahannya. Di sini aku memindahkan jariku ke atas dan menghapusnya. Kode aslinya menulis ulang satu baris sendiri. Sebelum Mandi busa sempat bereaksi. Dia menekan tombol Enter. Tidak boleh disentuh sembarangan. Mandi busa hampir menjadi gila. Tim mereka sedang mengikuti kompetisi di Liga Pertas, menembak kekacauan. Membobol firewall lawan. Menemukan celah dalam waktu sesingkat mungkin untuk menang. Dia sudah tidak tidur selama beberapa hari dan malam untuk ini. Akhirnya mencapai momen krusial dalam perebutan juara. Dia baru saja meledak. Ingin marah. Tetapi menemukan bahwa layar tiba-tiba menyala. Berkedip dengan kata-kata, "When." Pada saat yang sama, sorak-sorai rekan satu tim datang dari speaker. Sial. KMU, kamu terlalu hebat. Kamu benar-benar menemukan titik lemahnya dalam sekali jalan. Sistem lawan lumpuh. Kita menang, kita juara. Mandi busa mendengarkan teriakan kegembiraan mereka. Sikapnya benar-benar berbeda ketika melihatku. Apakah kamu masih menginginkan komputer? Aku membelikanmu Mandi busa. Sekarang merasa segar. Berjalan dengan semangat. Dengan cepat berganti pakaian. Dan menyeretku turun lagi. Ini pertama kalinya aku datang ke tempat yang begitu ramai. Tempat yang makmur membuatku tegang. Tanpa sadar mengamati setiap orang. Menganalisis potensi bahaya. Mandi busa mengira aku malu. Berpikir sejenak. Mengambil tanganku dengan inisiatif. Berkata, "Jangan takut. Ada kakak di sini." Mandi busa menyeretku maju. Sampai di pusat perbelanjaan komputer. Langsung menuju toko kenalan. Dengan lambaian tangan yang lebar. Berikan konfigurasi terbaik di toko ini untuk ibumu. Kemudian, sabun mandi membawaku ke toko buku dan masuk ke toko buku. Dia mengikuti indeks ke bagian komputer. Mengambil beberapa buku dasar dan memasukkannya ke dalam pelukanku. Ini untuk dasarmu. Kerangka kerjamu terlalu buruk. Aku memeluk buku yang lebih tebal dari batu bata. Untuk sekolah gantung semacam ini. Beberapa perpustakaan merasa sangat baru. Sambil melihat sekeliling, tiba-tiba aku melihat sosok yang familiar. Orang itu juga mendongak dan melihatku, mulutnya terbuka lebar karena terkejut. KMU. Kenapa kamu di sini? Aku masih berencana untuk menemuimu dalam beberapa hari. Apa kabarmu? Gadis itu bertubuh tinggi dan langsing. Berbicara sambil berjongkok. Bisa dibilang satu-satunya kenalanku di kota ini. Aku mengangguk. HMPH. Aku sekarang tinggal di Rakayu. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Gadis itu tersenyum dan berkata, "Syukurlah. Tapi sabun mandi bukanlah orang yang baik. Kamu harus berhati-hati agar dia tidak menggertakmu." Aku menggelengkan kepala. Belum sempat berbicara. Tiba-tiba sebuah tangan meraihku dan melindungiku di belakangnya. Tidak punya hati nurani. Kamu bilang siapa yang menggertak orang? Sabun mandi entah dari mana muncul. Dengan agresif maju dan meraih kerah gadis itu. Itu adikku? Apa yang kamu lakukan mendekatinya? Mencari masalah? Tidak punya hati nurani terkejut. Melihat sabun mandi. Dan melihatku, kalian datang bersama. Ranran juga ikut, tidak punya hati nurani mencurigai orang. Tapi tetap melepaskan tangannya. Sambil tersenyum mengangkat tangannya. Kamu salah paham. Aku dan adikmu kembali bersama dari perbatasan. Dia banyak membantuku. Jadi aku datang untuk menyapanya. Orang yang mengulurkan tangan tidak menolak wajah tersenyum. Tapi meskipun MU Lulu merasa orang ini munafik. Tapi tetap melepaskan tangannya. Hanya orang sepertimu yang tidak berguna yang bisa diikat dan suka membaca. Apa gunanya nilai bagus? Mereka bertiga berjalan keluar dari toko buku. Tidak punya hati nurani. Lalu mengajakku makan es krim. Benda itu manis sekali. Apa enaknya?
Mu Yulu yang tidak suka makanan manis mencibir. Berbalik dan menemukan satu besar dan satu kecil lainnya. Sudah berdiri di depan pintu toko tanpa hati nurani. Menunjuk ke menu dan bertanya apakah aku punya rasa favorit? Aku menggelengkan kepala. Mu Yulu yang belum pernah makan dan tertinggal selangkah. Mendengar ini, kakinya berhenti. Baru menyadari bahwa anak itu sangat kurus. Rambutnya juga menguning. Untuk sesaat, dia merasa sedikit malu dengan sikap acuhnya. Dan merasa sedikit kasihan. Jadi dia mempercepat langkahnya. Menarik tanganku dan berjalan. Memesan semua rasa. Kamu coba satu persatu perlahan. Beberapa menit kemudian, sebuah meja di toko Häagen-Dazs dipenuhi dengan berbagai macam es krim. Semua menumpuk di depanku sendirian. Rasa manis yang masuk ke mulut membuat mataku berbinar dan Mu Yulu langsung merasa puas. Saat ini, di luar jendela kaca dari lantai ke langit-langit, sekelompok anak-anak lewat. Anak yang berpakaian paling mencolok tiba-tiba berhenti. Melihat ke dalam toko. Aku dengan tajam mengangkat kepala dan bertemu dengan tatapan terkejut si gembala Jerman. Sekelompok anak di luar toko melihat si gembala Jerman berhenti. Juga mengikuti pandangannya. Melihat ketiga orang di toko. Hei! Gembala Jerman? Bukankah itu kakakmu? Kenapa dia mengajak anak-anak lain makan? Bukankah kamu bilang kakakmu paling menyayangimu? Kalau begitu ayo kita masuk dan minta dia mengajak kita makan. Häagen-Dazs, ya. Kerumunan itu berteriak bersama. Si gembala Jerman tentu saja tidak bisa duduk diam. Menatap ke sana. Mereka bertiga menggigit bibir. Baik. Ayo kita masuk. Begitu saja. Sekumpulan anak-anak berkerumun masuk. Kakak gembala Jerman memimpin dan meraih lengan embun gembala. Merajuk. Kenapa kamu keluar bermain tidak memberitahuku? Kita bisa bersama. Teman-temanku juga sangat menyukaimu. Ya. Yulu. Kakak gembala Jerman berkata. Kamu sangat hebat dalam bermain game. Bisakah kamu mengajari kami? Wah. Kalian memesan banyak sekali es krim. Bisakah kalian mengajak kami makan? Embun mandi dikelilingi oleh sekelompok anak kecil yang berisik. Membuat kepalanya sakit. Mengulurkan tangan dan mendorong gembala Jerman. Dengan tidak sabar menyuruh mereka membeli sendiri jika ingin makan. Ya. Bukankah kamu tidak punya uang? Kenapa kamu ikut meramaikan tempatku, gembala Jerman? Tanpa diduga embun mandi sama sekali tidak memberinya muka. Wajah kecilnya langsung memerah. Anak-anak lain melihat ini dan menunjukku. Lalu siapa dia? Mengapa dia bisa makan bersama kakak Yulu? Melihat mereka mulai membicarakanku, gembala Jerman sedikit panik. Dalam keadaan mendesak. Dia berkata dengan spontan. Dia adalah anak dari pengasuh di rumah kami. Semua orang tiba-tiba mengerti. Ketika mereka melihatku lagi, ekspresi mereka sudah menunjukkan penghinaan. Gembala Jerman? Kakakmu orang yang sangat baik. Bahkan mengajak anak pengasuh untuk makan. Lalu kenapa tidak mengajak kami makan? Bahkan sebelum gembala Jerman sempat memikirkan alasan. Embun mandi sudah dengan keras menggebrak meja. Suara ini mengejutkan semua anak. Ketika mereka mendongak, mereka melihat wajah suram embun mandi. Menatap gembala Jerman. Kamu bilang siapa anak pengasuh? Gembala Jerman? Karena terlalu lama tinggal di keluarga Mu. Kamu lupa identitasmu, bukan? Dia meraih dengan tangan besarnya. Menarik gembala Jerman. Berkata dengan suara berat. Apa yang kamu makan dan gunakan? Bahkan namamu pun sudah dipakai orang. Bagaimana bisa kau punya muka untuk berbicara omong kosong di sini? Anjing gembala belum pernah melihatnya semarah ini. Ditambah dipermalukan di depan umum seperti ini. Air mata jatuh berderai. Sabun mandi paling kesal melihatnya menangis. Melihat itu, dia mendecakkan lidah jijik dan mendorongnya menjauh. Sambil menunjukku, dia mengumumkan kepada sekelompok anak-anak kecil. Kalian dengar baik-baik. Dia adalah adik kandungku, Sabun mandi.
Jika nanti aku tahu kalian membulinya, akan kupukuli pantat kalian satu persatu. Mengerti? Sekelompok anak-anak ketakutan dengan tampangnya yang garang. Seperti burung puyuh. Tidak ada lagi niat untuk bersaing. Semuanya kabur berhamburan. Tinggal anjing gembala mengucek mata. Melihat tidak ada yang datang menghiburnya. Dia hanya bisa melotot padaku. Dengan perasaan tertekan, dia berlari mencari nyonya gembala. Sabun mandi melihat adiknya yang masih tenang makan di dekat jendela. Tiba-tiba merasa sedikit tidak enak. Saat itu, sebuah ledakan keras tiba-tiba meledak di lantai 1. Disertai dengan teriakan. Aku langsung mencari tempat berlindung. Berjongkok, Sabun Mandi dan Mei Liangxin juga terkejut. Tanpa sadar ikut bersembunyi di balik pagar kaca. Suara apa tadi? Aku merasa telingaku berdengung. Aku tiba-tiba menoleh dan meletakkan jari di bibir. Memberi isyarat agar dia berbicara pelan. Baru kemudian aku membuka mulut. Berbisik, itu suara tembakan. Mei Liangxin dan Sabun Mandi terkejut bersamaan. Kemudian mengikuti arah pandanganku. Benar saja, mereka melihat lobi lantai 1 yang penuh sesak dan saling menghindar. Di tengahnya ada seorang pria garang. Sedang mengangkat pistol. Dan menakut-nakuti semua orang. Semuanya diam. Pria itu berteriak keras. Berbalik dan menghantam etalase toko emas dengan brutal. Serahkan semua emasnya. Cepat. Para karyawan dengan gemetar bangkit. Sambil mengangkat tangan. Sambil membuka brankas. Juga membantu memasukkan emas ke dalam tas. Gila ya. Datang ke pusat perbelanjaan World Trade untuk merampok emas, Sabun Mandi melihatnya dengan kerutan di dahi. Melirik sekilas, aku melihat seorang karyawan toko diam-diam menekan alarm. Kantor polisi berada di dekat sini. Aku yakin paman akan segera kembali. Siapapun yang punya otak tidak akan menyerang di sini. Melihat orang itu sedikit aneh. Mei Liangxin melihat petunjuknya. Menatap tangan pria yang memegang pistol dan berkata. Tangannya terus bergetar. Mungkin dia minum alkohol. Jika polisi menyerbu masuk seperti ini, aku khawatir itu akan membuatnya melakukan tindakan yang lebih ekstrim. Benar saja. Dalam beberapa menit, sejumlah besar polisi tiba di tempat kejadian. Membuka pengeras suara dan berteriak di luar. Emosi pria itu langsung menjadi bersemangat. Dia menggunakan pistol untuk menodong kepala karyawan toko. Berkata dengan keras. Apakah kamu yang mengkhianatiku? Iya kan? Selesai berbicara. Sebelum semua orang sempat bereaksi. Dia tanpa ragu menarik pelatuknya. Bang! Di bawah suara keras lainnya, semua orang melihat percikan darah. Tapi untungnya pria itu terkejut oleh daya tolak pistol. Tidak membidik karyawan toko. Hanya tertembak di bahu dan jatuh ke tanah sambil meratap minta ampun. Di tempat kejadian seperti itu, terdengar teriakan kaget. Di mana tangisan anak-anak sangat menusuk telinga. Pria itu mengangkat matanya dan melihat ke sana. Melihat selusin anak berkumpul bersama. Segera berjalan menghampiri dan mengangkat seorang anak. Menodongkan pistol padanya, kenapa menangis? Jangan menangis. Ketiga orang di atas melihat dengan jelas. Bahwa sekelompok anak itu adalah teman sekelas gembala anjing. Saat ini, gembala anjing dipeluk erat oleh nyonya gembala anjing yang manikurnya sempurna. Bersembunyi di balik tanaman buatan. Mandi susu tiba-tiba menarik napas dingin. Mengapa nasibnya begitu buruk? Mei Liangxin menekannya. Khawatir dia akan melakukan sesuatu yang impulsif. Saat ini, aku tiba-tiba bergerak. Aku membungkuk dan dengan cepat berlari ke sebuah toko. Hei! Mu Gemei. Hati nurani dan Sabun Mandi sama-sama tak terduga. Cepat manfaatkan saat pria di bawah tidak memperhatikan. Bergerak hati-hati juga. Lewat. Saya masuk ke toko peralatan pendakian gunung. Kepala? Pemiliknya berbaring di bawah meja kasir. Saya dengan cepat mengunci target. Mengambil pisau lipat dan seikat tali. Melewati meja kasir. Juga mengambil sebuah spidol.
Mei Liangxin bergegas masuk dan bertanya kepada saya. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya mendongak menatapnya dan melihat tangan saya sendiri. Kemudian menyerahkan pena kepadanya. Kamu pergi menulis. Mei Liangxin sama sekali tidak tahu apa yang ingin saya lakukan. Melihat saya sudah pergi, hanya bisa buru-buru mengikuti lagi. Sampai di lantai 2. Di depan area istirahat di depan. Saya benar-benar bertemu dengan petugas polisi yang mencoba menerobos dari luar. Lalu saya membuka tangan saya, mencegah mereka memecahkan jendela kaca. Orang-orang di sekitar yang menunggu penyelamatan cemas, namun tidak berani berbicara. Hanya bisa menatap kosong pada Mei Liangxin berjalan mendekat. Segera saya tahan. Saya menunjuk ke topi di luar kaca. Paman berkata, beritahu mereka. Perampok itu melukai seseorang saat minum sendirian. Sekarang menyandera anak kecil Mei Liangxin. Baru menyadari artis spidol. Segera berjalan ke depan jendela kaca. Dengan cepat menuliskan informasi penjahat dengan pena. Benar saja topi yang tergantung dengan tali. Paman itu terkejut. Segera berbicara di walkie-talkie dan berdiskusi dengan atasannya. Dan dia sepertinya membawa bahan peledak. Saya melihat kabelnya. Hanya saja warnanya agak aneh. Apa liang-liang dan sabun mandi langsung ketakutan. Sabun mandi yang dingin dengan cepat berjalan beberapa langkah. Berjongkok dan bertanya kepada saya. Warna kabel yang kamu lihat apa? Berwarna. Saya melihat warna abu-abu atau warna tanah di perbatasan, yang seharusnya dibeli dari toko peralatan game simulasi. Baru-baru ini sangat populer di kalangan. Anda dapat membuat bat bom dengan sumbu nyata. Dia menatap Mei Liangxin dengan ekspresi serius dan mengangguk padanya. Mei Liangxin mengerutkan kening. Detik berikutnya, dia menulis informasi di kaca. Perampok itu membawa bahan peledak. Saat ini, surat utangnya tidak boleh ambigu. Jika tidak, mereka mungkin tidak dipercaya oleh polisi karena usia mereka. Dan pada akhirnya akan membahayakan lebih banyak orang. Informasi terakhir membuat petugas polisi di seberang berkomunikasi dengan walkie-talkie untuk waktu yang lama. Aku menarik-narik pakaian Mei Liangxin lagi. Suara kekanak-kanakan itu tidak normal. Bersembunyi dengan tenang. Aku bertindak sebagai pendukung? Apa? Mei Liangxin dan bat bom sama-sama tercengang. Dan segera reaksi mereka juga sangat tercengang. Tidak bisa. Terlalu berbahaya. Untuk membiarkan seorang anak berusia 9 tahun menghadapi perampokan. Perampok itu terlalu konyol. Tapi saat ini, tangisan anak-anak terdengar lagi dari lantai pertama. Dan raungan tidak sabar seorang pria. Seluruh suasana mal jatuh ke dalam ketegangan. Tidak ada waktu lagi. Aku membungkuk dan memasukkan pisau ke dalam kaos kakiku. Memegang tali, dan berbalik dan lari. Mei Liangxin dan bat bom lengah untuk sementara waktu. Dan tidak menghentikanku. Sialan, cepat tulis. Bat bom menepuk. Mei Liangxin mengikuti dengan cermat. Mei Liangxin takut sesuatu akan terjadi padaku. Dia menggertakkan giginya dan menulis apa yang baru saja kukatakan di kaca. Kemudian dia menutup matanya dan berlari juga. Hanya menyisakan beberapa petugas polisi yang tercengang di pagar kaca lantai 2. Aku menemukan sudut yang membelakangi pria itu. Mengikat tali di pagar. Bat bom baru saja akan membantu. Tetapi menemukan bahwa aku bergerak sangat cepat. Dan simpul yang kubuat rumit dan kuat. Dia menariknya beberapa kali. Dan tidak bergerak sama sekali. Melihat, aku akan memegang tali dan berbalik. Dia terkejut. Hei. Setidaknya bawalah pengaman atau kenakan di pinggangmu. Aku akan menurunkanku. Selangkah lebih lambat. Mei Liangxin ragu-ragu sejenak. Berbisik padaku. Apakah kamu yakin? Aku menoleh untuk melihatnya dan mengangguk tanpa suara. Mei Liangxin. Baru kemudian menghela napas panjang dan membuka botol sabun mandi. Berpesan padaku. Kalau begitu kamu harus hati-hati. Ini masih pertama kalinya ada orang mengatakan ini padaku. Aku menatap Mei Liangxin lebih lama.
Kemudian dengan cekatan meraih tali. Dalam sekejap mata yang tak sempat berkedip, aku meluncur turun ke lantai 1. Mei Liangxin dan sabun mandi mencondongkan tubuh untuk melihat ke bawah. Sosok kecil itu sudah menghilang. Apalagi pria bersenjata. Bahkan hanya sedikit orang di sekitar yang menyadari keberadaanku. Semua orang tercengang. Melihat ke sini, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mei Liangxin melihatku merunduk dan melewati kerumunan. Selangkah demi selangkah mendekati Nyonya Mu dan anjing gembala. Tiba-tiba meraih lengan Mei Liangxin di sampingnya. Dengan sedikit panik berkata, "Apakah aku melakukan kesalahan?" Dia baru saja membalas, "Apakah adik layak menghadapi risiko seperti itu?" Wah! Mama, Mama, anak laki-laki yang disandera di lantai 1 toko berteriak keras. Pelipis perampok mabuk itu berdenyut kencang. Menggerutu dengan marah. "Diam, apa kau dengar? Kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang." Melihatnya langsung menodongkan pistol ke kepala anak itu. Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk berseru. Pada saat ini, petugas polisi di pintu masuk mal akhirnya memutuskan untuk mengikuti saranku. Berpakaian preman secara bertahap. Menyelinap masuk. Berbaur dengan kerumunan. Melihat pemandangan di depan Jin Gui. Semua orang terkejut. Untungnya mereka tidak mencoba menerobos secara paksa tadi. Sekarang mereka juga tidak berani menggantungkan harapan pada seorang anak aneh. Hanya bisa perlahan-lahan bergerak diam-diam di antara kerumunan. Berusaha mendekati penjahat itu. Aku melewati pagar tanaman. Ketika muncul di samping Nyonya Mu dan anjing gembala. Anjing gembala sedang berbaring di pelukan Nyonya Mu dan menangis pelan. "Bagaimana bisa kamu?" Nyonya Mu melihatku dan membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Seketika dia. Ada seekor anjing gembala. Dia bahkan tidak bisa merawatnya. Jika ada anak lagi, apa yang harus dia lakukan? Namun, aku tidak memberinya kesempatan untuk berpikir. Menarik lengannya, tangan kecil tumbuh. Bersih dan rapi. Menebas leher anjing gembala. Meskipun aku kurus dan kecil. Tapi aku sangat kuat. Anjing gembala itu langsung pingsan. Nyonya Mu ketakutan dan ingin berteriak. Aku segera mengangkat tangan dan menutup mulutnya. Lalu menunjuk ke lorong tangga pusat perbelanjaan di samping. Dia bisa melarikan diri dari sana sambil menggendong anjing gembalanya. Nyonya Mu yang terdiam menatapku dengan tatapan lurus. Setelah beberapa saat, hatiku secara ajaib menjadi tenang. Dia segera memeluk anjing gembala di tangannya dan merangkak ke dalam lorong. Tetapi ketika dia merangkak setengah jalan, dia menyadari bahwa aku tidak mengikutinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh dan melihatku. Aku hanya berjongkok diam di tempat dan menatap matanya entah bagaimana. Entah kenapa. Itu membuat orang merasa sangat kesepian. Seolah-olah aku tidak pernah berharap orang lain membawaku pergi. Mu Tai Tai membuka mulutnya dan mengucapkan nama ini di dalam hatinya. Tapi aku hanya menggelengkan kepala padanya. Biarkan dia pergi dengan cepat. Nyonya Mu ingin sekali mengatakan untuk pergi bersama. Tapi menunduk. Melihat anjing gembala di pelukannya. Emosi takut kehilangan. Mengambil alih lagi. Dia akhirnya menatapku dalam-dalam. Lalu berbalik dan pergi dengan kejam. Mandi busa yang menyaksikan segalanya di lantai 2. Menggigit giginya dan matanya merah. Ketika pandangannya tertuju padaku. Itu bukan lagi minat kuat yang dangkal. Tetapi kekhawatiran yang tulus. Aku melihat ibu dan anak keluarga Mu berhasil memasuki lorong. Baru kemudian aku menarik kembali pandanganku. Aku yakin, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Mandi busa baru saja membelikanku makanan untuk pergi. Dan mengundangku untuk makan es krim yang enak. Maka aku harus membalasnya. Adapun orang-orang di pusat perbelanjaan lama. Kakek tua yang membesarkanku dulu berkata, ketika ada terlalu banyak orang jahat, hanya dengan berbuat lebih banyak kebaikan, Anda bisa menjadikan diri Anda orang yang baik. Aku tidak ingin menjadi seperti penduduk desa itu. Saya pikir, menjadi orang baik
Anak-anak yang emosinya tidak terkendali masih menangis. Sangat mengganggu perhatian para penjahat. Tetapi juga merangsang suasana hati mereka yang mudah marah. Tangan yang memegang sudah sangat kuat hingga urat-uratnya terlihat. Saya melihat anak kecil yang menjadi sandera. Dicekik hingga sulit bernapas. Bibirnya sudah mulai. Kingzi tahu dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi, saya dengan cepat berbaur ke dalam kerumunan anak-anak. Ketika pihak lain berbalik untuk melihat pintu pabrik yang terluka sekali lagi. Membungkuk untuk menarik sandera. Kaki anak itu ditarik ke bawah. Detik berikutnya, penjahat itu lengah. Tersandung ke belakang. Melepaskan tangannya. Membiarkan anak itu jatuh. Siapa? Pihak lain dengan marah menoleh tanpa berpikir. Mengangkat pistol dan mengarahkannya ke sana. Pak! Dahiku dipukul dengan keras. Namun tetap berdiri tanpa bergerak. Semua orang di sekitar terkejut dengan adegan ini. Napas mereka seolah berhenti. Takut pria itu kehilangan kendali. Dan segera menembak. Dan orang biasa akan hancur di bawah ancaman ini. Pistol meledak. Hampir terjadi setiap menit. Tapi aku tidak hanya tidak menangis. Sebaliknya perlahan mengangkat tangan dan menyerah. Matanya yang gelap tenang. Bahkan penjahat itu tertegun sejenak. Kemudian merasa akhirnya menemukan sandera yang tidak akan membuat keributan. Otaknya yang korsleting tidak bisa tidak berpikir. Dan mengangkatku. Memilih sandera baru. Baik orang-orang yang tidak punya hati di lantai atas. Baik mereka berdua maupun petugas polisi di sekitar. Tidak menyangka semuanya akan berjalan begitu lancar. Polisi mengetahui bahwa aku telah disandera. Saat itulah anak yang memberi mereka saran dengan spidol. Perasaannya sangat campur aduk. Tak disangka strategi yang dibuat anak ini benar-benar digunakan. Karena sudah begini, mereka hanya bisa bekerja sama sambil melihat situasi. Setelah aku digendong, akhirnya aku melihat dengan jelas posisi petugas polisi di dalam. Tapi titik persembunyian mereka terlalu jauh. Harus menunggu mereka mendekat. Baru bisa bertindak. Saat ini aku hanya perlu menjadi pajangan yang penurut. Namun, saat petugas polisi mendekat, ponsel di tubuh penjahat itu tiba-tiba berdering. Kering-kering. Dering tiba-tiba membelah udara. Membuat semua orang bergerak serempak. Pria itu sepertinya menyadari. Siapa yang menelepon emosinya sedikit emosi. Melemparku begitu saja. Sambil menodongkan pistol ke arahku. Sambil mengeluarkan ponsel untuk mengangkat, halo. Xiao Mei. Apakah itu kamu? Putus. Bersamaan dengan teriakan pria itu yang tak henti-hentinya. Telepon yang diputuskan di seberang sana. Benar-benar membakar emosinya. Tiba-tiba dia berlinang air mata. Menangis dengan keras. Pembohong, semuanya pembohong. Setelah kata-kata itu diucapkan, dia tiba-tiba menjadi gila dan mengangkat moncong pistolnya hendak menembak ke sekeliling. Tepat saat dia akan menarik pelatuk. Aku menerjangnya. Tubuh kecil seperti hantu. Bergegas ke sisi belakang pria itu di tangannya. Keringat dingin menyambar. Dengan akurat menebas pergelangan tangan pria itu saat jeritan terdengar. Pistol di tangan pria itu jatuh ke tanah. Dia jatuh ke tanah dan kejang-kejang. Sekilas melihat sekelompok orang menyerbu ke arahnya. Seberkas keputusasaan melintas di matanya. Entah dari mana datangnya kekuatan. Menggunakan tangan yang lain untuk meraih moncong pistol. Mendongak ingin membidik perutnya sendiri. Melihat adegan ini, petugas polisi yang berada beberapa meter jauhnya berubah raut wajahnya. Berteriak keras. Semua tiarap. Segera semua yang berlari ke depan tiarap. Tapi sedetik kemudian, teriakan kedua terdengar di telinga semua orang. Mereka secara sadar mendongak. Mencari dari mana suara itu berasal. Aku melihat anak laki-laki itu terangkat di sisi tubuh pria itu. Pisau lipat di tangannya terangkat tinggi. Membawa serangkaian tetesan darah. Dan pergelangan tangan pria lainnya juga berlumuran darah. Tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Aku merobek pakaian pria itu.
Melihat bahan peledak tanpa membedakan benar atau salah. Langsung mengulurkan tangan dan merobek kabel bayangan. Kemudian berdiri dan menendang pistol itu. Diam-diam melihat selusin petugas polisi. Para petugas polisi terkejut oleh serangkaian gerakanku yang lancar dan tidak bisa berkata apa-apa. Mendongak menatapku dengan tatapan kosong. Wajahku berlumuran darah. Jika bukan karena usia yang masih muda, mereka akan mengira aku adalah pembunuh berdarah dingin untuk sementara waktu. Baru kemudian mereka bereaksi. Bangkit dengan susah payah. Maju dan memborgol pria itu. Melihat kedua pergelangan tangannya telah terpotong bersih. Mereka menatapku lagi. Saat ini, aku sedang diperiksa oleh Mei Liangxin dan Mandi Air, yang bergegas datang. Memeriksa apakah aku terluka atau tidak. Aku tercengang melihat mereka, apakah ada tempat yang sakit karena dicekik tadi. Berbisik, aku baik-baik saja. Tapi tidak ada yang mendengarkanku. Mereka berdua menarikku keluar dari sana. Petugas polisi menghentikan mereka. Menatapku. Ragu-ragu berkata, "Bisakah kita meminta adik kecil ini untuk memberikan pernyataan terlebih dahulu?" Saat ini, Mandi Air maju selangkah dengan agresif. Berkata, "Tidak bisakah kau melihat benjolan besar di kepalanya? Kita harus pergi ke rumah sakit dulu. Jika ada apa-apa, kalian bisa pergi ke keluarga MU dan mencari Zamude untuk memberikan perhatian." Ayahku selesai berbicara dan langsung melangkah besar. Menarikku pergi. Aku dibawa ke rumah sakit untuk diperban. Beberapa memar di tubuhku karena dicekik juga berhasil diobati. Mendengar bahwa aku dengan gagah berani menaklukkan penjahat itu. Perawat bahkan memberiku perban di kepalaku. Dan mengikatkan pita kupu-kupu yang lucu. Ketika keluar dari ruang konsultasi, Mei Liangxin dan sabun mandi sama-sama berjalan ke arahku. Memastikan aku benar-benar tidak apa-apa. Baru mereka merasa lega. Mei Liangxin yang biasanya sabar untuk pertama kalinya tidak bisa menahan diri untuk berkata. Sambil menatap kakiku. Berkata dengan serius, "Lain kali jangan terlalu mengambil risiko. Hal-hal berbahaya biar orang dewasa yang menanganinya. Kamu masih anak-anak." Tahu. Sabun mandi juga jarang sependapat dengannya dengan wajah datar. "Kalau kamu tidak patuh, lain kali kalau keluar rumah, aku akan menyuruh pengawal untuk mengikutimu." Aku ingin mengatakan bahwa aku punya kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Tapi melihat kekhawatiran yang sama di mata mereka berdua, aku merasa sangat aneh. Hatiku terasa hangat. Jadi aku tidak membantah dan pergi ke lorong. Dari ujung lorong terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa. MU Dezhu dan seorang pria lain bergegas datang. Melihat ke depan ruang periksa. Dia pertama-tama menarik Yulu. Dengan gugup menanyai MU Yulu. "Kamu tidak terluka kan?" Sabun mandi melepaskan tangannya menyelamatkan orang. "Kenapa kamu malah melihatku?" Setelah diingatkan. MU Dezhu baru pertama kali melihatku. Tapi bukannya bertanya tentang lukaku. Malah mengerutkan kening dan memarahi. "Siapa yang menyuruhmu bertindak sendiri menyelamatkan orang? Tidak tahu itu sangat berbahaya? Kudengar kamu memukulnya sampai pingsan. Lain kali jangan sembarangan. Lain kali tidak boleh membuat masalah lagi." Begitu kata-kata ini keluar. Jangan katakan sabun mandi, bahkan Mei Liangxin. Wajahnya langsung berubah muram. "Ayah," sabun mandi tidak bisa menahan diri lagi. Maju menghalangi di depanku. Berteriak marah. Dialah yang menyelamatkan ibu dan anak domba. Seluruh pusat perbelanjaan termasuk aku tidak mati karena ledakan. Semua berkat dia. Semua orang harus berlutut dan berterima kasih padanya. Kenapa kamu malah menyalahkannya? Apa kamu tidak melihat ada luka di kepalanya? Apa kamu benar-benar menganggapnya sebagai anak? Dia sangat marah dan sedih. Merasa seluruh dunia tidak adil padaku. Tapi MU Dezhu, yang baru saja menerima laporan identifikasi, sama sekali tidak merasa sadar diri untuk merenungkan. Awalnya bukan anak sendiri. Barang palsu yang muncul entah dari mana. Sekarang terdaftar di rumah kakek. Langsung memberi kakek masalah besar. Aneh jika nadanya baik.
Soal Yulu ini, jangan pedulikan dia. Dengan nada keras menyingkirkan sabun mandi. Dia juga sudah terbiasa di luar. Jika tidak dididik dengan baik, dia akan membuat masalah besar di masa depan. Dan di masa depan dia akan maju lagi. Ini adalah sosok kakek yang menghalangi jalannya. Lau Mu, bicaralah baik-baik. Tiba-tiba seorang pria parubaya yang selama ini diam mengangkat tangannya dan menepuk bahu Mu Dezu sambil tersenyum. Anak itu baru saja mengalami ketakutan. Jika ingin menyerahkan, juga bisa. Diserahkan nanti saja. Jika Anda benar-benar merasa marah melihatnya, lebih baik pergi dulu. Tinggal di rumah saya beberapa hari. Saya sangat menyukai anak ini. Mendengar ini, Mei Liangxin di samping. Matanya berbinar. Ayah, saya juga ingin mengundang Mu ke rumah kita. Lebih baik biarkan dia datang untuk memulihkan diri. Pria parubaya itu masih dengan ciri khasnya. Tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Kebetulan ibumu selalu ingin seorang putra. Tidak apa-apa jika kita bermain di rumah kita selama beberapa hari. Ayah dan anak perempuan. Kesan mereka terhadap saya sangat baik. Dan mereka sangat menyambut saya. Awalnya saya pikir hubungan keluarga saya dan keluarga Mu di dunia bisnis. Mu Dezu seharusnya senang. Tetapi sekarang dia sedikit ragu. Menolak dengan senyum kaku. Saya tidak ingin mengganggu Tuan Mei. Anak ini nakal, lebih baik tinggal di rumah untuk memulihkan diri. Itu akan lebih baik untuk sementara waktu. Kakek akan menjemputnya untuk bertemu dengannya. Dengan sikap tegas. Wanita keluarga Mei juga tidak punya cara untuk pergi sebelum Mei Liangxin memberi saya informasi kontak. Biarkan saya menghubunginya jika saya butuh sesuatu. Aku mengangguk. Dan memasukkan catatan itu ke dalam saku. Untuk kebaikan orang lain. Aku selalu menghargainya. Karena anjing gembala masih di rumah sakit untuk diperiksa. Akhirnya hanya Mu Suzy yang menemaniku pulang. Kedua saudara itu baru saja selesai mandi. Ketika paman polisi datang. Di ruang tamu keluarga Mu. Selain kapten dan pencatat, belasan petugas polisi berdesakan. Berdiri sedikit canggung. Sementara di seberang sofa, Muyulu mengerutkan kening dengan erat dan berkata, apakah perlu begitu banyak saksi untuk mengambil pernyataan? Kapten Yang Bin menyentuh hidungnya. Merasa malu pada bawahannya yang tidak berguna ini. Tersenyum sedikit canggung. Terutama hari ini berkat bantuan tuan muda Mu. Dia juga bisa dianggap sebagai penyelamat hidup mereka. Jadi semua orang ingin berterima kasih setelah melihat kapten mereka memberi mereka jalan keluar. Sekelompok besar pria bergegas berdiri. Satu demi satu membungkuk dan berterima kasih padaku. Aku duduk dengan tenang di sofa. Masih memegang agendas yang baru saja dikirimkan. Melihat es krim yang perlahan meleleh dan menghitung. Masih ada beberapa orang yang belum selesai berterima kasih. Dua kaki pendek yang tidak bisa mencapai tanah bergoyang. Sedikit cemas. Setiap petugas polisi yang mengalami kejadian di malam hari ini diam-diam mengamatiku. Ketika mereka melihatku tidak sabar mengambil sendok kecil dan makan es krim. Ekspresi mereka sulit diungkapkan dengan kata-kata. Jika saja Mal tidak memiliki kamera pengintai. Mereka pasti tidak akan percaya bahwa anak di depan mereka adalah kapten pemberani yang menyelesaikan penjahat. Meskipun juga terkejut, tapi bagaimanapun juga telah mengalami badai besar. Segera sadar kembali. Mengingatkan anggota tim untuk kembali ke posisi mereka sebelum bertanya. Saat suara tembakan terdengar. Apakah kalian bersama? Muyulu mengangguk. Dan menjawab pertama. Kami baru saja keluar dari toko setelah makan es krim. Lalu reaksi pertama kalian adalah? Tentu saja bersembunyi. Muyulu berkata dengan wajar. Kapten tersenyum di wajahnya. Tetapi matanya tampak menyelidik. Orang biasa ketika mendengar suara. Reaksi pertama mereka adalah mencari sumber suara untuk melihat keramaian. Daripada menghindar. Atau apakah Anda langsung menilai bahwa itu adalah suara tembakan? Mandi busa tertegun. Berpikir dengan hati-hati. Memang begitu. Dan sebenarnya orang pertama yang menghindar saat itu bukanlah dia.
Tapi aku. Namun dia secara tidak sadar merasa bahwa Zhao Xi mengatakan itu akan membawa masalah bagiku. Jadi dia mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Apa maksud kalian? Mungkinkah kalian mencurigai kami satu kelompok dengan perampok? Anda jangan salah paham. Kami hanya melakukan pertanyaan rutin, Yang Bing telah menangani kasus selama bertahun-tahun. Dia ingat bahwa itu adalah seorang gadis yang menghindari pertanyaan. Dia tidak terburu-buru. Mengangkat wajahnya dengan senyum. Berencana untuk bertanya secara bertahap. Saat itu, aku yang tadinya dia makan es krim tiba-tiba berkata. Aku bisa mendengarnya. Itu adalah suara tembakan. Ruang tamu menjadi hening seketika, semua mata. Seketika terfokus padaku. Yang Bin menyipitkan mata. Melihat anak di seberangnya yang tampak tenang, di mana kamu pernah mendengar suara tembakan sebelumnya? Aku menjilat es krim di sudut mulutku. Di perbatasan, Yang Bing baru ingat. Tertulis di dokumen, aku pernah diculik ke perbatasan. Para bandit itu memang memiliki senjata api. Tapi dia tidak yakin. Apakah para perampok itu menembak saat itu? Karena para perampok itu semuanya tewas dalam kobaran api sebelum mereka ditangkap. Reaksimu sangat cepat. Dia menutup dokumen dan berbicara denganku. Lalu bagaimana kamu berpikir untuk mengambil tali untuk menyelamatkan semua orang? Orang itu memiliki senjata dan bahan peledak. Apakah kamu tidak takut? Mandi busa di samping merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan semakin membenci pertanyaan provokatifnya. Saat dia hendak berbicara untuk campur tangan. Aku mendengar jawabanku yang renyah. Aku mengangguk ketakutan. Wajah kecilku tampak serius. Tetapi jika aku tidak melakukannya, akan ada lebih banyak orang yang terluka. Aku sudah berjanji pada kakek tua untuk menjadi orang baik yang bisa membantu orang lain. Suaraku masih belum bisa bernapas. Membuat semua orang yang hadir terpana di tempat. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam menangani kasus, Yang Bing menilai. Anak di depannya tidak berbohong. Dan tulus. Kata-kata yang diucapkan dikejutkan oleh ketegasan di mata hitam legam itu. Pemeriksaan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan. Mu Yulu juga sedikit tersentuh. Tangannya tanpa sadar menyentuh kepala kecilku. Siapa kakek itu? Aku menoleh ke samping melihat dia sepertinya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Akhirnya hanya menjelaskan secara umum orang yang membesarkanku. Aku yatim piatu. Kakek menemukanku. Memberiku makan. Tapi aku tidak tahu nama kakek. Mu Yulu. Melihat kerinduan sekilas di mataku. Hatinya melunak. Menghibur. Jika kamu merindukannya. Kita bisa menjemputnya. Dengan kekuatan finansial keluarga mereka, memelihara satu orang tua lagi juga lebih dari cukup. Tapi aku menggelengkan kepala. Menunduk melihat es krim yang meleleh di tanganku. Berbisik tidak perlu. Dia sudah meninggal. Meninggal di bawah todongan senjata penjahat. Aku masih menggunakan 50 yuan untuk membeli selembar papan kayu. Menguburkannya di gunung, itu adalah pertama kalinya aku menjadi pengintai jalan. Di jurang di belakang desa. Membantu mereka menghentikan pengejaran 3 mobil polisi. Meskipun sebagian besar uang dibagi oleh penduduk desa yang bepergian bersama. Tetapi 50 yuan yang tersisa diberikan kepadaku oleh orang-orang itu sendiri. Anak kecil ini terlihat cukup pintar. Sekilas terlihat seperti bahan yang bagus. Sayang sekali masih terlalu kecil. Pria di kursi pengemudi merokok. Tersenyum padaku. Di gerbong selalu tergeletak air darah. Tercium bau busuk. Kudengar mereka mengangkut daging zombie. Pelanggan? Setelah makan akan sakit. Bahkan meninggal. Aku hanya ingin mengubur kakek. Tidak ingin ikut dengan mereka. Pria itu melihatku mundur dengan waspada. Ekspresi wajahnya menunjukkan senyum yang mengerikan. Tumbuh di tempat seperti ini? Nasibmu sudah ditakdirkan menjadi seorang pengintai jalan. Seumur hidup hanya melihat anak jalanan. Kau tidak ada bedanya dengan kami. Mengerti? Aku mengerti. Tapi aku tidak ingin menyerah pada takdir. Tidak ingin menjadi orang jahat.
Jadi kemudian aku menggambar rute pelarian kelompok itu dan menyerahkannya kepada polisi. Juga memberitahu mereka bahwa ada celah di perbatasan yang bisa digunakan untuk menyerang orang-orang itu. Akhirnya daging zombie tidak sampai ke kota. Orang-orang itu juga ditangkap. Suatu kali secara kebetulan, aku melewati pintu pos jaga. Kulihat ada gambar yang ditempel di sana. Sepertinya ditulis untukku, aku menyalin apa yang ada di gambar. Kembali dan bertanya kepada orang lain baru tahu. Di atasnya tertulis dua kata. Terima kasih. Melihat lukisan itu, kupikir aku seharusnya dianggap orang baik. Hampir saja aku meremehkannya dan merobek rumah. Menoleh dan memelototi Yang Bin. Yang Bin juga merasa canggung. Melihat data dengan cermat. Meskipun aku sudah 10 tahun. Tapi anak laki-laki di depanku kurus kering. Terlihat jelas bahwa dia telah mengalami banyak penderitaan. Mampu mempertahankan hati yang murni di lingkungan yang keras. Dengan berani menyelamatkan orang. Bahkan jika dia bertindak sedikit kejam. Itu juga bisa dimaafkan. Pada akhirnya dia juga tidak enak hati untuk terus bertanya. Memimpin anggota tim untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi di depan pintu sebelum buru-buru pergi. Orang macam apa? Kemampuan menangani kasusnya buruk. Malah mencurigai orang sendiri. Sama sekali tidak menyukai Yang Bing dan yang lainnya. Sambil mengeluh, dia menarikku kembali ke rumah. Melihat pergelangan tanganku yang kurus. Dia segera mendesak dapur untuk memasak lebih banyak hidangan. Ketika Mu Dezu menjemput anjing gembala dan Nyonya Mu dari rumah sakit. Begitu memasuki rumah, dia melihat meja besar yang penuh dengan putri mereka yang biasanya sombong di ruang makan. Berputar-putar di sekitarku seperti seorang ibu. Pasangan Mu merasa iri dan benci pada saat yang sama. Karena mereka belum pernah mendapatkan perlakuan seperti ini. Anjing gembala yang baru saja bangun bahkan langsung menangis. Bersandar di pelukan Nyonya Mu. Memprotes? Ibu, kenapa kakak menyukainya tapi tidak menyukaiku? Dia masih memukulku hari ini. Memukulku dengan sangat sakit. Nyonya Mu ingin membungkamnya, tetapi sudah terlambat. HMPH. Kalian bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang menjelaskan padanya. Sabun mandi berdiri dari samping meja. Wajahnya penuh ejekan. Menatap mata anjing gembala yang merah karena menangis. Kau bertanya padaku mengapa aku menyukai KMU. Tidak menyukaimu karena dia bisa menyelamatkan semua orang dari perampok di pusat perbelanjaan. Termasuk kau dan ibu. Dan teman-teman kecilmu yang sombong itu. Sementara kau hanya bersembunyi di pelukan ibu dan menangis. Diselamatkan oleh KMU. Malah membalasnya. Memfitnahnya. Nyonya Mu tidak tahan melihatnya. Ingin menjadi penengah. Membujuknya untuk berhenti. Yulu. Adikmu juga ketakutan. Karena semuanya baik-baik saja. Jangan dibahas lagi. Sabun mandi menatap mata ibunya yang penuh kekecewaan. Karena aku melihat di atas bahwa KMU takut aku bertindak impulsif. Jadi dia yang pertama turun untuk menyelamatkan kalian. Kau membawa anjing gembala pergi. Tahukah kau? KMU ditodong pistol oleh penjahat. Dia bisa saja kehilangan nyawanya. Bu. Kau dan anjing gembala sengaja bersikap baik pada KMU. Mengapa sekarang tidak boleh menendangnya? Mereka belum pernah melihat sabun mandi. Emosinya begitu bergejolak. Untuk sesaat, semua orang terdiam di tempat. Tidak tahu bagaimana bereaksi. Atau aku mengulurkan jari kelingkingku menunjuk ke sebuah hidangan di atas meja. Berbisik padanya, aku ingin makan sabun mandi itu. Baru kemudian dia menyeka wajahnya. Berbalik untuk bertanya pada keluargaku dengan rasa ingin tahu. Kau sepertinya sangat suka makan ikan. Apakah karena dulu tinggal di tempat dekat laut? Aku menggelengkan kepala. Perbatasan tidak ada ikan. Kadang-kadang ada truk pendingin lewat. Di dalam perut ikan juga ada sesuatu yang tersembunyi. Seumur hidupku aku belum pernah makan makanan laut. Hanya merasa sangat enak. Pelan-pelan. Hati-hati. Ada sabun mandi duri ikan.
Lihatlah bagaimana aku menelan ikan dalam satu gigitan. Ketakutan? Cepat fokus padaku. Tidak punya waktu untuk mencari teh Nyonya Emu dan anjing gembala. Anjing gembala masih ingin mengatakan sesuatu lagi. Dihentikan oleh Emu Dezu. Membawa ibu dan anak ke ruang kerja, laporan identifikasi sudah keluar. Dia menyerahkan dokumen itu kepada Nyonya Emu. Biarkan dia melihatnya bersama. Nyonya Emu melihat laporan itu. Ekspresinya sedikit curiga. Apakah ada masalah dengan laporannya? Dia tidak memiliki hubungan darah dengan kita. Dia bukan anak kita. Saat dia membalik ke halaman terakhir hasil identifikasi, Nyonya Emu berteriak. Anjing gembala di samping matanya berbinar. Segera berdiri. Dengan penuh semangat berkata, dia bukan dari keluarga kita. Ayah, cepat usir dia. Nyonya Emu juga sadar kembali. Mengangguk setuju. Tidak heran aku selalu merasa tidak bisa dekat dengannya. Aku tidak tahu dari mana datangnya barang palsu ini. Suami, kenapa kamu tidak membongkarnya tadi? Dan biarkan Yulu melayaninya seperti itu? Ibu dan anak itu marah. Tetapi Emu Dezu di belakang meja tetap diam dan berkata, aku tidak bisa mengirimnya pergi. Mengapa Nyonya Emu dan anjing gembala berkata serempak? Jadi, anjing gembala yang sebenarnya kemungkinan besar meninggal di tangan penculik. Orang tua itu menginginkan anjing gembala. Ini adalah anjing gembala yang sudah jadi. Emu Dezu mengeluarkan sebatang rokok. Melihat ibu dan anak di seberang melalui asap tipis. Keduanya berkata dengan suara berat. Jadi dia harus menjadi anjing gembala. Dan hanya bisa menjadi anjing gembala. Hanya setelah mewarisi warisan dari orang tua itu. Aku akan mengirimnya keluar dari keluarga Emu. Keluarga ini hanya akan memiliki satu putra, anak anjing kecil. Kalian tidak perlu khawatir dia akan merebut barang-barang anjing gembala. Meskipun Nyonya Emu tahu bahwa putra kandungnya telah meninggal. Dia sedikit kecewa. Tetapi lebih merasa tenang dan gembira karena keluarga itu stabil. Dan tidak akan tercerai-berai. Kemudian ibu dan anak itu berpegangan tangan. Keluar dan bertemu saya di tangga. Dan bahkan memberi saya senyuman yang langka. Anjing gembala bahkan berinisiatif untuk mengajak. Lusa sekolah dimulai. Kita sekelas? Nanti aku ajak kamu ke sekolah ya. Aku tidak menjawab apa-apa dan kembali ke kamar. Membuka buku pelajaran dan buku gambar yang baru kubeli hari ini. Sambil membolak-baliknya. Sambil cepat menghafal kata-kata baru. Sebelum tidur di malam hari. Aku sudah bisa membaca buku cerita bergambar. Keesokan paginya, aku belum bangun. Pintu kamar sudah diketuk. Kak Emu. Kamu sudah bangun? Emu Yulu berteriak. Dan tidak sabar untuk mendorong pintu masuk. Melihat komputer yang belum dibuka segelnya di sudut dinding. Dia langsung marah. Buku-buku kekanak-kanakan itu. Apa bagusnya? Otakmu harus digunakan untuk hal yang benar. Tidak boleh disia-siakan. Tahu? Sambil berkata. Dia sudah berjalan cepat ke depan kotak. Dengan cepat. Merakit komputer. Sekarang di distrik timur kita ada kompetisi. Aku dengan tulus mengundangmu untuk berpartisipasi. Menangkan dan semua hadiah akan kuberikan padamu. Hal pertama yang dia lakukan saat membuka layar adalah memunculkan halaman partisipasi. Aku tanpa ekspresi. Melihat 4 kata aliansi peretas di halaman. Bertanya padanya, apakah ini jalan yang benar? Emu Yulu terkekeh 2 kali. Bukankah melawan penjajah Jepang dianggap sangat patriotik? Perang peretas kali ini disebabkan oleh negara lain yang terlebih dahulu menyerang Departemen Keamanan Jaringan Ibu Kota. Orang-orang itu tidak hanya menerobos pertahanan, tetapi juga menuliskan 4 kata, orang sakit Asia Timur, di beranda situs web resmi. Perlu diketahui bahwa 4 kata ini adalah titik lemah orang-orang lama kita. Situs web peretas domestik gempar. Sebelum ada tindakan resmi yang jelas, kami memutuskan untuk menunjukkan kepada dunia. Di beberapa acara sebelumnya, kami menjadi yang pertama. Jadi kali ini tim utama secara khusus bertanggung jawab atas jaringan DIAS.
Tetapi kami semua masih pemula. Agak tidak yakin. Mandi cair, berkata sampai di sini. Agak malu. Saya tidak terlalu menginginkan hadiah. Hanya tertarik pada kode pemrograman yang dapat menyerang orang. Jadi saya bertanya berapa lama lagi, mandi cair, akan dimulai. Dan melihat waktu untuk serangan umum Wenyan setelah 6 jam. Saya mengangguk. Dan mulai membuka buku pemrograman yang saya beli kemarin. Sepertinya, mandi cair, takut saya tidak mengerti. Jadi dia tinggal di kamar saya dan tidak pergi. Bahkan meminta pengasuh untuk membawakan sarapan. Nyonya MU bangun pagi untuk melakukan yoga. Dan hanya mencibir setelah tahu. Tanpa banyak bicara. Setelah sarapan, kami berdua berada di kamar. Saya masih memegang secangkir susu. Dan meminumnya perlahan. Mandi cair, sudah membuka komputer dan menghubungi rekan satu timnya. Kak MU. Bagaimana persiapan di pihakmu? Bukankah kamu bilang akan mengundang ahli? Apakah ahlinya sudah datang, mandi cair? Sambil mengamati situasi. Sambil menghibur mereka untuk tenang. Orangnya sudah datang dan sedang membaca buku. Begitu mendengar orangnya sudah datang. Beberapa orang di seberang langsung bersemangat. Di mana duanya? Biarkan kami melihatnya sebentar, mandi cair. Sudah lama ingin pamer. Segera membuka desain virtual. Dan merekam dirinya dan saya ke dalam kamera. Bagaimana? Sudah lihat? Beberapa orang di seberang melihat dengan seksama. Dan tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Mengapa dewa ini terlihat sangat kecil? Mandi cair, melihatnya. Bahkan tidak setinggi pinggangnya. Saya mengangguk dan berkata. HMPH. Si kecil masih tumbuh. Tidak lihat minum susu? Di seberang agak tidak bisa tertawa. Dengan kaku menimpali. Sepertinya sama seperti KMU adalah talenta muda. Dan juga berusaha bangun pagi-pagi untuk membaca buku dan mandi. Melakukan dua hal sekaligus. Menjawab dengan santai, ya. Kalau tidak, tidak mengerti dasar-dasar pemrograman. Bukankah harus belajar giat? Di seberang langsung terdiam sunyi. Lama kemudian seseorang berkata, KMU. Jangan bilang padaku. Ahli yang kau cari adalah seorang programmer. Anak kecil yang bahkan belum pernah membaca buku, tenang saja. Dia bilang tidak masalah. Pasti tidak masalah. Dia menjamin dengan menepuk dada, apa kau mengerti situasinya? Sekarang kita akan meretas situs web resmi negara Anda. Apa kau tidak tahu teknologi dan dunia informasi jaringan mereka yang terkemuka? Kami tidak berhasil. Untunglah. Kalau tertangkap, bisa dipenjara. Kau adalah nona besar. Ada yang melindungi. Tapi kami tidak bisa. Permainan rusak ini. Siapa yang suka main, silakan. Semua orang di dalam hati menghancurkan rumah dan tidak mau melakukannya lagi, mandi. Awalnya kupikir mereka bercanda. Tapi melihat satu demi satu offline. Tidak lagi online. Baru sadar ada yang tidak beres. Tim ini dibentuk saat di Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Banyak yang bergelar doktor di sana. Dia menelepon. Lawan sangat tegas. Tidak mau lagi berpartisipasi, mandi dengan marah. Langsung mengeluarkan kata-kata kasar. Kalian para pengecut yang kabur saat perang, siapa yang awalnya bilang mau melakukannya? Menjadi nomor 1. Sekarang sudah mendapatkan nomor 1. Tapi tidak berani bertarung. Seharusnya kalian bilang dari awal. Aku juga tidak akan bermain dengan kalian. Setelah selesai bicara, dia membanting telepon dengan keras. Memblokir semua rekan tim. Setelah memblokir, dia duduk lemas di kursi. Menoleh ke samping. Tersenyum pahit padaku yang masih serius membaca buku. Mengulurkan tangan untuk menghalangi infusku, tidak perlu dilihat. Aksi dibatalkan. Pekerjaan ini kita batalkan. Aku mengangkat kepala. Dengan bingung bertanya. Tidak jadi cahaya kebenaran? Malu karena niat Sampo untuk menjelaskan.
Sesaat, menghela napas tak berdaya. Menjadi cahaya kebenaran tidaklah mudah. Orang dewasa pun akan mundur. Bagaimana kita berdua bisa melakukannya? Kemungkinan besar pihak berwenang hanya akan mengecam dengan tegas demi formalitas. Lalu menganggap enteng masalah ini. Memikirkan hal ini, tiba-tiba dia merasa belajar pemrograman tidak ada artinya. Aku bisa melakukannya dengan baik. Apakah kamu masih bersedia bersamaku? Sampo apa? Dia mendongak menatapku dengan bingung. Hingga terinfeksi oleh keteguhan di mataku. Kelesuan yang semula hilang seketika. Seluruh tubuhnya perlahan duduk tegak dan mulai bekerja. Kali ini kita lakukan pekerjaan besar. Dia membuka komputernya. Langsung meninggalkan pesan di forum. Kita pasti akan melepaskan tembakan pertama. Awalnya ini hanya postingan untuk membangkitkan semangat. Namun tak lama kemudian, peretas yang mendengar kabar itu mencemooh para cucu ini di bawahnya. Dia sangat marah hingga ingin menggulung lengan baju dan berkelahi menggunakan keyboard. Namun saat menunduk dan melihatku yang sedang serius belajar di sampingnya, seketika seperti disuntik obat penenang. Seluruh tubuhnya menjadi tenang. Beberapa jam berikutnya, dia juga mulai serius mempelajari berbagai skema untuk menyerang situs web dan teknik penarikan. Pukul 2 siang, postingan di forum itu menjadi menara ejekan. Aku menutup buku. Duduk di posisi host, keempat layar terbuka penuh. Justru melancarkan serangan terhadap situs web resmi negara terkuat di dunia dalam bidang teknologi. Awalnya semua orang tidak menganggapnya serius. Bahkan merasa tim ini akan gagal. Hanya bisa mengeluh di forum. Tiba-tiba seseorang mengirimkan pesan di bawahnya. Sial. Situs web resmi Paman Sam hilang. Cepat lihat. Semua orang mengira itu lelucon. Namun setelah keluar dan melihatnya, semua tercengang. Halaman situs web Gedung Putih yang megah telah menjadi merah khas Tiongkok. Di atasnya bermekaran bunga peoni. Sungguh kemakmuran dan kekayaan dengan bunga yang mekar. Gaya lukisan bagian dalam besi tiba-tiba berubah. Segera melihat penembak jitu. 3 kata yang ringkas dan jelas. Langsung membuat semua orang terdiam. Semua orang baru sadar setelahnya. Tepat pada waktu yang disepakati. Dan menyerang tepat saat perjanjian. Dan bahkan berhasil. Semua orang dikejutkan hingga tidak punya waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Hanya bisa mempersiapkan tugas penyerangan tim asli dengan cepat. Meninggalkan pesan dengan gagah. Bersandar dengan nyaman di sandaran kursi sambil bersiul. Dan tidak bisa menahan senyum bodoh melihat ke samping pada dirinya yang masih belajar pemrograman dengan serius dari gambar di ponsel. Aku tertawa. Bagaimana caramu memikirkan ide itu dengan otak kecilmu? Gambar tanpa kata-kata bahkan sangat merusak. Aku tadi sambil melihat. Sambil tertawa sampai sakit perut. Aku memiringkan kepala dan melihat matanya penuh kebingungan. Karena aku tidak mengerti kata-kata mereka. Baiklah. Sebagai siswa sekolah dasar yang baru belajar aksarahan, bahasa Inggris memang agak sulit. Aku mengangkat ponselnya. Dan berkata dengan sangat tulus. Kau bilang ini gambar untuk menyapa. Dan bunga-bunga yang dibuat juga sangat cantik. Pura-pura batuk. Agak merasa bersalah. Awalnya aku bertanya bagaimana cara menyapa mereka. Dia mengira aku bercanda dan sengaja mengirimkan meme orang paruh baya. Tanpa diduga aku bersungguh-sungguh. Tapi bisa dibilang itu kebetulan yang menguntungkan. Selanjutnya aku sangat rajin. Memperbaiki gambar di situs web resmi mereka. Sambil memperbaiki. Sambil mencegah mereka memulihkan operasi. Mungkin mudah bagiku. Tapi teknisi di seberang jelas akan melihat beberapa pesan dalam bahasa Inggris di resmi ibu kota. Dia memutar komentar-komentar itu dengan sinis. Mengapa perdamaian tidak dilakukan sejak dulu? Kemudian, media resmi FBI merilis pengumuman. Mengumumkan akan fokus mengejar orang yang terkait dengan invasi jaringan ini. Lihat program kecil yang baru saja dipasang di kanan bawah komputer. Menoleh dan bertanya padaku. Apakah sistem anti pelacakan ini bisa berfungsi? Saya tidak memberinya jawaban pasti. Malah menggelengkan kepala dan berkata tidak tahu. Jadi saya harus membuat gambar lebih menarik.
Sabun mandi tertegun sejenak. Tidak mengerti apa hubungan gambar dengan ini. Saya berpikir sejenak untuk menjawab. Gambar yang bagus akan lebih tulus. Sabun mandi langsung merasa anak ini terlalu jujur. Tetapi dunia orang dewasa jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Saat ini, dia duduk tegak. Terus memperhatikan pergerakan pelacakan di pihak Amerika. Takut dia akan ditangkap di depan pintu detik berikutnya. Saya merasakan ketakutannya dan berhenti mengetik kode. Berbalik dan berkata, "Jika kamu takut, kamu bisa keluar. Bahkan jika kamu tertangkap, saya tidak akan menyerahkanmu." Sabun mandi menoleh dan menatap mata saya yang tegas. Tiba-tiba merasa malu atas keraguannya barusan. Aku bahkan tidak takut denganmu anak kecil. Apa yang aku takutkan? Paling-paling kakak akan menemanimu di penjara. Dia mengertakkan gigi dan kembali bersemangat. Tapi aku melihatnya dan ingin berkata, kita berbeda. Dia punya keluarga. Jika terjadi sesuatu, akan ada orang yang sedih untuknya. Sedangkan aku adalah yatim piatu tanpa beban. Bahkan jika aku mati, tidak ada yang peduli. Saat ini, seseorang di forum mengirim pesan pribadi ke sabun mandi. Dia membukanya dan melihat. Apakah ada peretas dari tim lain? Sistem anti pelacakan apa yang kalian gunakan? Bisakah kamu memberiku sabun mandi? Melihat pihak lain yang diserang dia terlihat familiar. Sepertinya dia mengejek di postingan. Dia langsung membalas dengan serangan balik. Tetapi tidak sampai 2 menit. Datang lagi permintaan sistem sabun mandi. Tiba-tiba merasa heran. Dan bertanya balik. Kenapa semua mencari saya? Kenapa tidak mencari Dark Yellow? Tanpa disangka detik berikutnya pihak lain menjawab. Dark Yellow duluan yang tertangkap. Sepertinya Amerika mengembangkan program pelacak baru. Dan diam-diam menjualnya ke pihak lain. Kami baru saja meretas dan langsung kalah seperti anjing. Hanya kalian yang masih baik-baik saja. Melihat ini, ekspresi sabun mandi sudah seperti sihir. Dia linglung, menoleh dan menatapku dengan bingung. Tidak pernah terpikirkan olehnya. Saat dia khawatir dan takut. Merasa aku tidak cukup bisa diandalkan. Ternyata dia sudah bersembunyi di pelabuhan kebahagiaan. KMU. Kamu benar-benar dewa. Dia tidak bisa menahan diri untuk menerkamku. Memelukku. Jika saja aku tidak benar-benar menolak. Dia ingin mencium, memeluk, dan mengangkatku tinggi-tinggi. Sekarang krisis telah sepenuhnya teratasi. Baru dia punya waktu untuk mengurus hidup dan mati orang lain. Menjelaskannya kepadaku sekali. Setelah sebab dan akibat, dia tidak lupa untuk memperingatkan. Tentu saja, wajar jika kita tidak memberikannya. Bagaimanapun, mereka yang pertama kali meremehkan kita. Kamu tidak perlu merasa terbebani secara psikologis. Namun setelah aku merenung, masih memutuskan untuk memberikan program itu kepada mereka. Sabun mandi terkejut. Tidak menyangka aku masih memikirkan hal ini. Menundukkan kepala. Itu adik laki-lakiku. Semua orang samar-samar menebak usia mandi busa. Jadi mereka bahkan tidak punya konsep tentang adik laki-lakinya. Dan memposting untuk menanyakan usia Anda di tahun baru. Mandi busa menatap orang-orang ini dengan hati-hati dan penakut. Dengan bebas mengetik balasan di keyboard. Tahun ini 10 tahun. Begitu balasan ini dikirim. Semua peretas di forum aliansi tercengang. Sekelompok orang yang menganggap diri mereka jenius. Tidak pernah menyangka bahwa orang yang memimpin mereka untuk menyelesaikan perang penembakan jitu jaringan global adalah seorang anak kecil berusia 10 tahun. Setelah mandi di malam hari,
Mandi busa mengetuk pintu kamarku. Melihatku meringkuk di tempat tidur membaca buku bergambar dongeng. Sebenarnya ada momen kesurupan. Mencurigai apakah semua yang terjadi di siang hari itu nyata. Aku melihat ke atas. Dia baru sadar. Dalam sekejap, dia berkata, "Itu, aku hanya ingin bertanya apakah dijual. Apakah itu berharga?" Mandi busa tersenyum dan menunjuk ke kantong plastik yang sangat berharga yang aku letakkan di samping tempat tidur. Mungkin 10 kali lipat dari milikmu. Duenyan. Mataku berbinar. Sambil mengangguk berkata, "Aku menjualnya. Uang itu akan ditransfer ke akunku terlebih dahulu. Besok aku akan mengajakmu membuka akun." Mandi busa memberi isyarat oke dan menutup pintu dan keluar. Aku menghitung ukuran lusinan kantong plastik. Senyum muncul di bibirku. Aku merasa lebih bahagia daripada membaca buku cerita. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi untuk mencuci muka dan menyikat gigi. Setelah sarapan, aku duduk dengan patuh di sofa menunggu Mandi busa. MU Dezu yang bergegas bekerja dan Nyonya MU yang berlatih yoga sangat terkejut melihatku. MU Dezu juga bertanya dengan prihatin. "Mengapa kakak MU bangun pagi-pagi sekali?" Aku memegang secangkir susu di tanganku. Dengan tenang berkata menunggu Mandi busa. Mendengar ini, alis MU Dezu sedikit berkerut tanpa terlihat. Lalu dia tersenyum dan mengoreksi. "Kamu harus memanggil saudara perempuan." Aku menatapnya. Tidak berbicara. Mata hitam itu tampaknya bisa menembus hati orang. Membuat MU Dezu merasa sangat tidak nyaman. Detik berikutnya,